Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2023, tes pengetahuan kuantitatif, part yang kedua. Kita akan bahas 3 soal nomor 4 sampai dengan 6. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut dengan tinggi 12 cm berada di dalam balok yang mempunyai alas persegi. Volume balok di luar kerucut sebesar 100 dikali dalam kurung 12 min pi cm kubik. Berapa luas permukaan kerucut tersebut? Oke, jadi kerucut ini yang warna abu-abu ini ya. Diketahui di situ tingginya 12 cm. Kita tarik garis putus-putus dari atas ke bawah. Ini 12 cm tinggi kerucut. Lalu kan kita disuruh mencari luas permukaan kerucut. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa jari-jari kerucut. Ini ya jari-jari atau R. R ini berapa? Nah, untuk mencari R, di sini diketahui volume balok di luar kerucut itu 100 dikali dalam kurung 12 min pi cm kubik. Ya, kita gunakan informasi itu untuk mencari R. Jadi, V ini volume balok di luar kerucut, itu berarti sama dengan volume balok dikurangi volume kerucut. Gitu kan logikanya? Ruas kirinya kita ganti berarti 100 dikali dalam kurung 12 min pi, berarti sama dengan volume balok itu apa? Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Dikurangi volume kerucut itu sepertiga pi R kuadrat T. Yang ruas kiri kita biarkan aja. 100 dikali dalam kurung 12 min pi sama dengan PLT. Nah, berapa panjang, lebar, dan tinggi balok? Panjang balok kalau situasinya seperti ini, itu sama dengan diameternya kerucut. Gitu kan logikanya? Nah, tadi kan kita memisalkan jari-jari alas kerucut itu R. Berarti kalau diameternya, ya 2 kalinya, 2R. Berarti panjang alas balok ini 2R. Sama seperti diameter kerucut. Nah, lebar alas balok berapa? Tadi kan diketahui balok ini mempunyai alas persegi, jadi lebarnya juga sama, 2R juga. Lalu tingginya berapa? Tinggi balok ini ya sama dengan tingginya kerucut, sama-sama 12 cm. Kita masukkan P-nya 2R, L-nya 2R, T-nya 12. Min 1/3, pi biarkan pi, R kuadrat biarkan R kuadrat, T tingginya kerucut 12 cm juga. Jadi 100 dikali dalam kurung 12 min pi sama dengan 2 kali 2, 4 kali 12, 48 R kuadrat. Min, ini 3 dan 12 coret, berarti jadi 4 ya. Berarti 4 pi R kuadrat. Berarti 100 dikali dalam kurung 12 min pi sama dengan, ini yang sama bisa kita keluarkan dari kurung ya. R kuadrat bisa keluar sama 4 ya. Jadi 4 R kuadrat dalam kurung ini berarti 12 ya. 12 min pi. Lalu 12 min pi bisa dicoret. Nah, seperti ini. 100 dan 4 juga bisa dicoret. Jadi 25. 25 sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan 5. Karena kalau min 5 nggak mungkin ya. Kan yang namanya jari-jari pasti positif. Oke, selanjutnya kita cari luas permukaan kerucut. L, luas permukaan kerucut, itu rumusnya PR dalam kurung R plus S. Berarti sama dengan PR, R-nya 5, dalam kurung 5 plus S. S itu apa? S itu garis pelukis. Garis pelukis itu ini. Ini S. Kita tulis S ini ya. Nah, untuk mencari S, kita pakai Pitagoras. Ini kan T, R sama S, ini kan segitiga siku-siku. Siku-siku di sini. Berarti kalau kita mau mencari S, kita hitung di sebelah kiri, berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Gitu kan? Berarti sama dengan R itu jari-jarinya kerucut 5, 5 kuadrat plus T. T itu tinggi kerucut 12 kuadrat. Berarti sama dengan 25 plus 144. Berarti sama dengan 169. Ini masih S kuadrat ya. Jadi kalau S ya, akar 169 itu 13 cm. Kita masukkan ke rumus luas permukaan lagi, 13 berarti.
Kita lanjut ke atas ini. L sama dengan Pi kali 5 kali 5 plus 13 itu 18. Berarti L sama dengan 5 kali 18 itu 90 pi cm persegi. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 90 pi cm persegi. Soal berikutnya, 5 pangkat 6148 dikurangi 5 pangkat 6144 per 5 pangkat 6146 dikurangi 5 pangkat 6142. Ini angkanya besar sekali, tapi sebenarnya tidak sesusah itu. Kita sederhanakan. Jadi gini, yang pembilang ini kan pangkatnya 5 itu ada 6148 sama 6144. Kita arahkan ke yang lebih kecil. Maksudnya gimana? Gini, 6148 kita jadikan 6144 plus 4. Ya, jadi sama dengan kita tulis yang pembilang itu 5 pangkat 6144 plus 4. Kita jadikan seperti ini. Min 5 pangkat 6144. Per yang bawah sama. Itu kan pangkat yang lebih kecil 6142. Jadi 5 pangkat 6146 itu dijadikan pangkat 6142 plus 4 berarti ya. Min 5 pangkat 6142. Lalu sama dengan yang ada plus-plusnya kita gunakan sifat eksponen. A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi kalau 5 pangkat 6144 plus 4, kita jadikan 5 pangkat 6144 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 6144 per yang bawah juga sama. Ini kita jadikan 5 pangkat 6142 kali 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 6142. Sama dengan, ini kita faktorkan, berarti kan 5 pangkat 6144 bisa keluar dari kurung. Berarti yang di dalam kurung ini yang kiri 5 pangkat 4, yang kanan habis berarti 1, min 1 gini. Per yang bawah juga sama, 5 pangkat 6142 bisa kita keluarkan dari kurung. Jadi ini dalam kurung 5 pangkat 4, min ini habis juga berarti 1. 5 pangkat 4 min 1 di pembilang dan penyebut bisa kita coret. Jadi tinggal 5 pangkat 6144 dibagi 5 pangkat 6142. Ya, ini kita pakai sifat yang berikutnya yang A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat dikurangi M min N. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 6144 dikurangi 6142 itu 2. 5 pangkat 2 itu 25. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah C, 25. Soal berikutnya. Adi dan istrinya akan menghadiri sebuah pesta yang akan diikuti oleh 9 orang teman Adi dan pasangannya masing-masing. Mereka semua akan saling berjabat tangan kecuali dengan pasangannya masing-masing. Berapakah banyak jabat tangan yang akan terjadi? Oke gini, ini kan kita pakai kaidah pencacahan. Nah, kalau misalkan jabat tangan, A berjabat tangan dengan B sama B berjabat tangan dengan A, itu kan sama aja. Ya A sama B saling berjabat tangan. Atau artinya di sini, urutan bukan sesuatu yang penting, jadi kita pakai kombinasi, pakai C. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? N sama dengan, nah gini, Adi dan istrinya berarti kan sudah 2 orang. Menghadiri sebuah pesta yang diikuti oleh 9 orang teman Adi, ada 9 orang temannya Adi, beserta pasangannya masing-masing. Berarti totalnya teman dan pasangannya itu 18. Ditambah Adi dan istrinya berarti ada 20 orang yang ada di dalam pesta tersebut. Berarti kalau 20 orang itu saling berjabat tangan, satu sama lain, tepat sekali, berarti kan setiap jabat tangan melibatkan 2 orang, berarti 20 C2. Dari 20 orang yang ada di dalam ruangan pesta itu, dipilih 2 orang yang berjabat tangan, 20 C2. Nah, tetapi di sini, mereka semua saling berjabat tangan kecuali dengan pasangannya masing-masing. Artinya di dalam 20 C2 ini, kita juga memperhitungkan Adi dengan istrinya berjabat tangan.
Atau masing-masing teman Adi dengan pasangannya berjabat tangan. Padahal sebenarnya kan itu nggak boleh, kan kecuali. Nah, terus gimana? Kita kurangi dengan berapa? Ya logikanya gini. Adi dengan istrinya berjabat tangan berarti ada 1. Terus 9 orang teman Adi dengan pasangannya masing-masing ada 9. Atau 1 tambah 9, 10. Kita kurangi dengan 10 karena 10 jabat tangan ini terjadi antara sesama pasangan. Dan ini tidak masuk dalam hitungan, kan kecuali dengan pasangannya masing-masing. Ya sudah, berarti 20C2 min 10. Ini jumlahnya, tinggal kita hitung. Masih ingat rumusnya kombinasi? NCR sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial kali R faktorial. Jadi, kalau misalkan 20C2 itu sama dengan 20 faktorial per 20 min 2 langsung aja 18 faktorial kali R-nya 2 faktorial min 10. Sama dengan yang 20 faktorial kita uraikan sampai 18 faktorial. Berarti 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial kita uraikan menjadi 2 kali 1 min 10. 18 faktorial dicoret. 2 coret sama 20 berarti 10. 10 kali 19 itu 190. Min 10 berarti N sama dengan 180. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 180. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.